Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang pengertian sastra dan jenis-jenis karya sastra atau disebut juga dengan genre sastra. Kali ini, kita akan mengenal dan mempelajari tentang periodisasi sastra Indonesia. Istilah periodisasi sastra dan angkatan sastra merupakan dua istilah yang saling berkaitan. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar istilah tersebut? Periodisasi atau angkatan? Atau bisa teman-teman jelaskan apa arti dari kedua istilah tersebut? Kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang periodisasi sastra dan angkatan sastra. Periodisasi sastra merupakan pembagian sastra menurut zamannya atau juga disebut dengan pembabakan. Sedangkan istilah angkatan sastra adalah sekelompok sastrawan yang bertindak sebagai kesatuan yang berpengaruh pada masa tertentu dan secara umum menganut prinsip yang sama untuk mendasari karya sastra. Jadi, kesimpulannya adalah periodisasi sastra merupakan pembagian sastra menurut zamannya, sedangkan angkatan sastra adalah orang-orang atau sekelompok orang yang berada pada zaman periodisasi sastra tersebut. Karena kita bicara tentang sastra, maka orang-orang ini kita sebut dengan sastrawan. Jadi, apa ya maksud periodisasi sastra Indonesia ini? Jadi teman-teman, konklusinya atau kesimpulannya adalah zaman terus berlanjut, kehidupan juga terus berlanjut, ilmu pengetahuan juga seperti itu. Sama dengan karya sastra. Karya sastra yang dulu sampai sekarang juga terus berlanjut. Jika dulunya kita hanya mendengar istilah prosa, kita mendengar istilah memoir, kita mendengar istilah roman dan sebagainya, sekarang kita telah menemukan istilah-istilah baru di dalam sastra. Karena sastra juga terus berkembang sesuai dengan zamannya. Dulu kita tidak pernah mendengar istilah pentigraf atau cerpen 3 paragraf. Sekarang sudah banyak ditulis cerpen 3 paragraf atau pentigraf. Sedangkan angkatan sastra adalah para sastrawan yang berkiprah di dunia sastra dalam penulisan dan lain sebagainya pada masa itu. Lalu apa yang mendasari sastra tersebut dibagi-bagi berdasarkan zamannya? Itu didasari oleh beberapa hal, seperti bahasa yang digunakan. Bahasa dulu dan sekarang juga berbeda. Sekarang ada istilah logue, bahasa gaul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu tema-tema yang sejenis pada zaman tersebut. Tema yang dulu, misalnya tentang penjajahan, tidak akan kita temukan lagi pada sekarang. Sekarang itu lebih ke sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ada media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bentuk sastra yang muncul. Nah, itu dia tadi perkembangannya. Bentuk sastra yang muncul itu muncul lagi sastra-sastra yang baru atau kajian-kajian baru dalam bidang sastra. Yang keempat, karakteristik pengarang. Jadi pengarang zaman dulu itu juga berbeda dengan sekarang. Sekarang itu lebih modern, kemudian pemikirannya lebih luas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadaan masyarakat. Jadi keadaan masyarakat atau kondisi masyarakat tertentu itu berpengaruh terhadap periodisasi sastra tersebut. Ya kalau dulunya masyarakat berbeda dengan sekarang, ya kita tidak akan menemukan hal-hal yang dulu yang terjadi dalam masyarakat terhadap sekarang. Misalnya pada zaman penjajahan, pendidikan di stop di Indonesia, kita dihalang-halangi untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi sekarang pendidikan sudah mudah sekali didapatkan di Indonesia. Salah satu yang paling mudah adalah seperti media sosial. Bahkan anak-anak sudah punya media sosial, berbeda dengan tahun-tahun yang dulu. Nah, teman-teman semuanya, pada bab ini kita akan membahas tentang periodisasi sastra Indonesia yang diungkapkan oleh beberapa ahli dalam sastra Indonesia. Yang pertama adalah H.B. Jassin. H.B. Jassin membagi periode sastra Indonesia. Yang pertama adalah sastra Melayu atau disebut dengan sastra Melayu lama. Kemudian yang kedua adalah sastra Indonesia modern. Kemudian sastra Indonesia modern ini dibagi lagi menjadi beberapa angkatan. Angkatan 20,
angkatan 33, dan angkatan 45. Ini maksudnya 1920, 1933, dan 1945. Teman-teman tidak usah bingung, nanti penjelasan tentang angkatan 20, angkatan 45, sastra Melayu lama, sastra modern akan dijelaskan pada video ini. Yang kedua adalah Bujung Saleh. Bujung Saleh membagi periodisasi sastra Indonesia ini, yang pertama adalah sebelum tahun 1920-an, kemudian yang kedua antara tahun 1920-an hingga tahun 1933, yang ketiga pada tahun 1933 hingga Mei 1942, yang keempat Mei 1942 hingga 1956. Selanjutnya adalah Nugroho Noto Susanto. Beliau membagi periodisasi sastra Indonesia menjadi dua masa, yaitu masa kebangkitan dan masa perkembangan. Masa kebangkitan sekitar tahun 1920 sampai 1945, dan masa kebangkitan ini dibagi lagi menjadi 3 periode, periode angkatan 20, periode angkatan 33, dan periode angkatan 42. Sedangkan masa perkembangan dari 1945 sampai 1963 dibagi lagi masa perkembangan ini menjadi 2, yaitu periode 45 dan periode 50. Selanjutnya adalah Bakri Siregar. Bakri Siregar membagi periodisasi sastra Indonesia kepada 4 periode. Periode pertama itu sejak masa abad ke-20 sampai tahun 1942. Kemudian periode kedua pada masa sejak tahun 1942 sampai 1945. Kemudian periode ketiga sejak tahun 1945 sampai tahun 1950. Dan periode terakhir, periode keempat sejak tahun 1950 sampai tahun 1964. Selanjutnya adalah Ajib Rosidi. Ajib Rosidi membagi periodisasi sastra Indonesia. Yang pertama itu masa kelahiran dan masa penjadian sekitar tahun 1900 sampai 1945. Masa ini dibagi lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode awal hingga 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai 1945. Kemudian yang kedua, masa perkembangan, yaitu antara tahun 1945 sampai 1969, dan masa ini dibagi lagi menjadi beberapa periode, yaitu periode 1945 sampai 1953, yang kedua periode 1953 sampai 1961, dan selanjutnya periode 1961 sampai 1968. Selanjutnya adalah Rahmat Djoko Pradopo. Beliau membagi periodisasi sastra kepada 5 bagian atau 5 periode, yaitu periode Balai Pustaka antara tahun 1920 sampai 1940, periode Pujangga Baru antara 1930 sampai 1945, periode Angkatan 45 antara tahun 1940 sampai 1955, kemudian periode Angkatan 50 dari tahun 1950 sampai 1970, dan yang terakhir periode Angkatan 70 dari tahun 1965 sampai 1984. Dan yang terakhir adalah Djakob Soemarjo. Djakob Soemarjo ini membagi periodisasi sastra kepada 6 tahapan atau 6 bagian. Yang pertama sastra awal, yaitu tahun 1900-an. Yang kedua Balai Pustaka atau sastra Balai Pustaka antara 1920 sampai 1930. Kemudian sastra Pujangga Baru dari tahun 1930 sampai 1942. Selanjutnya sastra Angkatan 45 dari tahun 1942 sampai 1955. Selanjutnya sastra Generasi Kisah dari tahun 1955 sampai 1965, dan yang terakhir adalah sastra Generasi Horizon, yaitu pada tahun 1966 sampai 1980. Inilah beberapa tokoh yang membagi periodisasi sastra di Indonesia: H.B. Jasin, Bujung Saleh, Nugroho Noto Susanto, Bakri Siregar,
Ajib Rosidi, Rahmat Joko Pradopo, dan Jacob Sumarjo. Teman-teman semuanya, sampai di sini kalian telah mempelajari tentang pengertian sastra dan jenis-jenis karya sastra atau disebut juga dengan genre sastra. Silakan tinggalkan kritik, saran, dan pertanyaan pada kolom komentar. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sastra Melayu lama dan sastra Indonesia modern. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.